Cek. Kalau oke begini deh. Kalau oke begini. Shalom anak muda yang di rumah-rumah atau dimanapun kalian berada. Ada haleluya dan syukur. Beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua selalu bersyukur semua. Sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Yang di rumah-rumah, yang dimanapun kalian berada. Mari kita puji dia. Haleluya. Haleluya. Yang mau bersyukur sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dari kami. Kasih setiamu katakan tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Amin. Oh. Haleluya. Mari anak muda bangkitlah, kibarkanlah pancinya, bangkitlah gerejanya. Haleluya. Haleluya. Semua Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. kita tepuk tangan di atas kepala yuk dimanapun kalian berada. Haleluya. Bangkit anak muda. Kibarkanlah pancinya, kita lebih dari pemenang. Semua yuk, jam, boleh jam. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin, dialah Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Semua Kibarkanlah pancinya,
kalian bisa katakan amin atau yes atau kirim stiker di kolom komentar atau di kolom chat. Pastikan kalian teman-teman yang di rumah bisa antusias, tetap antusias pada hari ini walaupun kita online. Pastikan hati kita tetap membara buat memuji nama Tuhan, buat mendengarkan firman Tuhan. Oke teman-teman, saya akan membawakan beberapa pengumuman pada hari ini. Yang pertama adalah persembahan atau perpuluhan. Teman-teman bisa memberikan secara ditransfer di rekeningnya Gereja GPD Kasih Persaudaraan karena kita masih online. Dan yang kedua, kita ada doa malam. Nah teman-teman, yuk saya ngajak teman-teman semuanya, kita harus bisa nih semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita bangun hubungan lebih lagi dalam Tuhan. Lewat apa? Salah satunya doa malam. Dan setiap hari apa aja sih? Di Senin sampai hari Kamis jam 8 malam. Nah teman-teman catat tuh, pilih salah satu dari antara 4 hari itu, Senin sampai hari Kamis, sesuai kebutuhan atau jadwal teman-teman yang bisa kapan. Teman-teman pilih. Yang selanjutnya adalah kita ada Connect Family. Nah teman-teman juga nih, ini sangat komunitas yang sangat penting di gereja GPD Kasih Persaudaraan. Teman-teman yuk kita ikut Connect Family lebih lagi, kita bangun komunitas yang lebih lagi lewat Connect Family. Karena hidup kita akan semakin bertumbuh ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga lewat Connect Family, komsel kita yang di GPD Kasih Persaudaraan. Nah teman-teman, kita juga ada nih Instagram kita nih yang di belakang, kalau saya minggir. Follow Instagram kita GPD Kasih Persaudaraan. Buat teman-teman yang belum follow di rumah semua, yuk follow nih biar teman-teman semua bisa update tentang terbaru atau apapun yang terupdate lah. Kalian bisa follow Instagram kita. Yang belum follow, yuk follow. Selanjutnya kita ada sport ministry. Buat teman-teman yang ingin ikut sport ministry, kita ada badminton sama pingpong. Itu ada di hari Sabtu. Nanti bisa cek, ada nomor telepon. Nah, nanti bisa, di sini nggak ada nomor teleponnya. Nanti bisa hubungi saya atau Bro Yudis. Nah, pasti teman-teman tahu lah Bro Yudis. Itu untuk badminton, kalau pingpong sama saya. Buat teman-teman juga yang orang tuanya nih atau adik-adiknya yang belum bergereja, bisa ajak mereka ke gereja. Kita juga ada ibadah online. Yuk kita mau sama-sama dalam keluarga kita tentunya bisa mengenal Tuhan. Teman-teman bisa bilang amin di kolom komentar, di kolom chat. Pastikan teman-teman hari ini tetap antusias. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Saya serahkan kepada WL. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Buka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam firman-Nya dan kebenaran-Nya. Irama syakara la bayara la basyikira la bayara la bayara la basyikira la bayara la ira la bayara la basyikira la bayara la 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 la. Siapapun yang di antara kita yang saat-saat ini merasa takut, merasa bimbang, dan merasa cemas, marilah datang kepadaku. Tuhan berkata, Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia yang selalu akan menyertai hidup kita. Dia yang akan selalu menjadi penghibur kita. Sebab Tuhan ada di dalam setiap kita. Haleluya. Haleluya, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Come on, katakan, ku nyanyi haleluya,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh Tuhan, ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kita ngomong sama-sama, katakan, tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda berserah. Ku nyanyi haleluya. Amin. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami nyatakan haleluya. Kami nyatakan haleluya. Ketika kami takut, kami katakan haleluya. Ketika kami bimbang, kami katakan haleluya. Ketika kami cemas, kami katakan haleluya. Yes Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Oh Tuhan, mengalirlah Tuhan di hati kami. Mengalirlah dan jamahlah hidup kami Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya ajak semuanya untuk nyatakan sekali lagi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes. Di hidupku. Amin. Engkau ajaib Tuhan, sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan, sungguh tiada yang seperti Engkau, yang di bumi dan yang di surga. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami puji. Engkaulah jaminan hidup kami. Ku percaya, kami percaya kepadamu sepenuhnya. Kami percaya, kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak ragu kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang menopang hidup kami, yang memulihkan, yang menjamah hidup kami Tuhan. Biar kemuliaan
kami, di keluarga kami, di gereja kami, di bangsa kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Oh, anak-anak muda yang mengerti isi hati Tuhan. Anak-anak muda yang takut terus akan Tuhan. Anak-anak muda yang akan melakukan kehendak firman-Mu Tuhan. Biarkan hati kami diberikan hati yang lemah lembut Tuhan. Setiap penolakan apapun, kekerasan di dalam hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman-Nya disampaikan itu tidak keluar dengan sia-sia, tapi akan terus tertanam, bertumbuh, berbuah banyak, dan buahnya itu tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di anak-anak muda. Dan anak-anak muda dimanapun mereka berada saat ini, mereka menyiapkan waktu mereka, menyiapkan hati mereka untuk benar-benar mendengarkan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, di rumah, dimanapun mereka berada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, dimanapun kalian berada, yang percaya katakan amin. Wow, thank you untuk pelayanannya. Appreciate untuk tim PAW. Terlebih lagi yang main bass. Enggak ya, enggak ada maksud terselubung nih. Izin minum teman-teman. Ya, halo teman-teman yang di Zoom, boleh kasih jempolnya. Selamat sore ataupun masih siang menjelang sore ya. Senang bisa beribadah bersama-sama walaupun kita terbentang jarak tapi hati kita tetap dekat. Oke. Nah, hari ini tema kita lagi bahas tentang destroy the liar, mengalahkan pembual, oke? Dan gue mau bahas tentang satu hal yang signifikan yang bisa membawa kehidupan kita lebih maksimal. Dan gue percaya kalau kita tahu tentang ini, gue yakin hidup kita gak akan biasa-biasa aja, tapi benar-benar kita tahu mimpi Tuhan besar dalam hidup kita, amin. Nah, kita buka kitab kita dalam Alkitab kita buka Keluaran 3 ayat 9 sampai 11. Operator LCD boleh bantu gue. Nah, ini cerita tentang Musa teman-teman. Kita hari ini mau belajar dari beberapa tokoh dan gue percaya ini tokoh-tokoh ini akan sangat memberkati kehidupan kita. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang lanjut. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Kita loncat. Keluaran 4 ayat 10 sampai 11. Keluaran 4 ayat 10 sampai 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Nah, gue percaya setiap kita diciptakan oleh satu tujuan. Amin. Setuju gak setuju? Kita nih punya masing-masing punya tujuan dalam hidup ini. Handphone yang kalian pakai, teman-teman pakai, itu diciptakan untuk satu tujuan, yaitu untuk komunikasi. iPhone ini diciptakan untuk satu tujuan. Dan yang paling tahu iPhone ini diciptakan untuk apa? Yaitu Apple sendiri. Nah, sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Yang paling tahu untuk apa kita diciptakan itu adalah Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kita. Amin. Nah, penting kita tahu tujuan hidup kita. Tapi
hari ini kita mau belajar satu hal yang lebih jauh dari sekedar rencana Tuhan. Nah, apa itu? Yaitu tentang siapa diri kita. Nah, Musa pada waktu itu dia dikasih mimpi sama Tuhan. Dia dikasih visi sama Tuhan. Hari-hari ini mimpi apa dan visi apa yang Tuhan lagi bicara sama hidup kalian. Kalian mungkin disuruh kuliah di satu tempat, atau kalian disuruh bangun bisnis, kalian disuruh menangin keluarga kalian, menangin komunitas. Hari ini mimpi apa atau visi apa yang sedang Tuhan taruh di dalam kehidupan kalian. Tangkap itu baik-baik. Nah, si Musa ini dikasih mimpi sama Tuhan. Permasalahannya bukan mimpi itu terlalu besar. Tapi ternyata kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, permasalahan Musa adalah ketika dia terima mimpi Tuhan atau dia terima panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia tanya siapa dirinya. Jadi hari ini, pada waktu itu Musa bukan komplain tentang mimpi itu terlalu besar Tuhan. Tapi dia komplain tentang, aduh siapa gua? Masa sih gue bisa ngadep presiden? Kalau istilahnya sekarang gitu. Gue masa bisa ngadep orang-orang besar? Gue masa bisa ngobrol sama orang-orang besar sih one day? Nah Tuhan ternyata Musa punya masalah gambar diri teman-teman. Jadi mau kita tahu visi mimpi Tuhan atau mau kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, percuma kalau kita nggak tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena rencana Tuhan itu bergantung pada siapa diri kita. Kalau kita nggak tahu diri kita siapa, kita akan ngerusak rencana Tuhan dan kita nggak akan bisa nggak akan bisa nyesain panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu melihat diri kita kecil. Musa ini tanya, siapakah aku? Bisa nggak aku? Nah terus dia Keluaran 4 ayat 10-11, dia komplain sama Tuhan, bayangin. Yang dicipta komplain sama penciptanya, dia bilang gini, Tuhan aku ini kan berat lidah, aku ini gak jago ngomong Tuhan. Masa kamu panggil aku Tuhan? Bayangin, dia komplain ke penciptanya, dikata Tuhan gak tahu bahwa Musa ini gak pandai bicara. Musa bilang ke Tuhan, Tuhan tolonglah, masa lu gak tahu sih gue ini gak pandai bicara, gue ini berat lidah. Sampai lu panggil gue aja sekarang, sampai kita ngobrol kayak gini, gue ini tetap gak pandai ngomong, gue tetap berat lidah, gak pandai, apalagi suruh mimpin sebuah bangsa untuk keluar. Ngomong aja gak bisa, gimana mau ada Firaun. Ngomong aja gak bisa, gimana gue mau bicara depan sini. Ngomong aja susah, apalagi suruh bicara di depan anak-anak muda. Aduh gak bisa lah Tuhan, gak mungkin lah. Tapi justru Tuhan bilang, ke Musa dia marah, bahkan Tuhan agak sedikit emosi ya. Dia bilang, Musa siapa memang yang ciptain mulut? Siapa yang memang yang ciptain mata? Bukankah aku ini Tuhan? Tuhan malah justru benar-benar ngingetin Musa bahwa ini kamu kira aku gak tahu kelemahan kamu? Kamu kira aku gak tahu kamu berat lidah atau gak bisa ngomong? Nah permasalahannya ternyata bukan Musa lihat mimpi Tuhan terlalu besar, tapi dia ternyata punya masalah gambar dirinya. Dia nggak tahu dirinya siapa. Dia makanya tanya, aku ini siapa Tuhan? Masa sih aku bisa berhasil dalam mimpiku ini? Nah teman-teman sekarang punya mimpi apa? Teman-teman lagi punya visi apa? Nah kita lihat satu tokoh lagi teman-teman. Ini tokoh sangat-sangat unik atau luar biasa, namanya Gideon. Nah Hakim-Hakim 6 ayat 11-12. Gue bacain ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin, Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer. Itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, si Gideon ini kasusnya agak berbeda sama Musa. Gideon ini memang udah terang-terangan dikatakan seorang yang pengecut, coward. Dia seorang yang penakut. Waktu itu bangsa Israel lagi dijajah sama orang Midian. Nah, si orang Midian ini nguasain daerah-daerah, tapi si Gideon ini takut untuk keluar. Biasanya orang-orang Israel kalau ituin gandum, kalau lagi saring gandum itu keluar.
Dia nggak di dalam, dia nggak di dalam rumah atau nggak di dalam tempat, tapi keluar. Kenapa? Karena waktu dia lemparin gandum, itu gandumnya ketiup angin dan akhirnya sekam-sekamnya pisahin mana gandum, mana yang harus dibuang. Nah, itu ciri biasa bangsa Israel memisahkan gandum, oke? Nah, dia kan lagi ngirik gandum, tapi anehnya pada hari itu dia tuh ngirik gandumnya nggak di luar, tapi di dalam tempat dan di atas pemerasan anggur yang bukan tempat untuk ngirik gandum, teman-teman. Tapi justru dia lakuin itu di situ. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut orang Midian ngelihat dia, akhirnya dia dijajah dan akhirnya dia dibunuh. Tapi justru ketika dia takut, teman-teman, ketika Gideon punya rasa takut, ketika Gideon memandang dirinya pengecut, atau Gideon pokoknya memandang rendah dirinya, malah justru malaikat Tuhan malah nampak. Dan ini sangat personalis, sangat memberkati gue. Dibilang, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Wow, ternyata ketika Gideon takut dan Gideon memandang dirinya rendah, gak selesai sampai situ. Tuhan ternyata memandang Gideon lebih dari sekedar penakut. Dia memandang Gideon adalah sebagai pahlawan yang gagah berani. Nah, untuk kita menyelesaikan mimpi kita, menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita harus punya mental atau identitas diri yang benar. Kalau identitas kita selalu dibangun di atas kebohongan-kebohongan iblis, iblis katakan udah kamu penakut, kamu gak akan bisa sukses, kamu gak akan bisa kuliah di tempat yang kamu pengen, kamu gak akan bisa kerja di tempat yang kamu pengen, kamu gak akan bisa bangun bisnis ini, kamu bakal gagal, kamu gak bakal bisa punya keluarga yang bahagia. Ketika iblis suntikin kayak gitu dan kita gak tahu siapa diri kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat-sangat mediocre atau rata-rata, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan gak mau dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau justru kita melihat diri kita berbeda dengan apa yang iblis katakan. Karena Tuhan melihat diri kita lebih dari apa yang sekedar kita lihat. Waktu Gideon melihat dirinya pengecut, tapi Tuhan katakan dia adalah pahlawan. Ini kan berbanding terbalik banget, teman-teman. Nah, oleh sebab itu hari ini gambar diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Gambar diri itu bicara tentang bagaimana kita ngelihat hidup kita, bagaimana kita ngelihat diri kita ketika kita lagi bercermin. Baik di masa sekarang, masa depan. Bagaimana kita katakan saya adalah orang yang seperti ini di masa depan. Atau ketika lagi bercermin, apa yang teman-teman katakan? Apa yang teman-teman lihat tentang diri teman-teman? Apakah teman-teman lihat orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang luar biasa, orang yang ahli, atau sebaliknya? Teman-teman lihat diri kalian ketika kalian ngaca nih, teman-teman ngerasa bahwa diri kalian ini orang yang gagal, diri kalian ini orang yang tidak layak dikasihi, tidak layak bahagia, tidak layak untuk dipercaya. Kita karena merasa bahwa aduh gue gak layak dah dipercaya, udahlah gak bakal ada kebaikan yang bisa datang dalam hidup gue. Mana yang teman-teman lihat ketika teman-teman lihat diri kalian sendiri, ketika kalian bercermin, apa yang kalian lihat dalam diri kalian? Nah, itu yang dinamakan gambar diri, itu yang dinamakan identitas diri kita. Apa yang kita pandang dan kita pahami tentang diri kita juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Itu akan menuntun kita atau membawa nilai diri kita. Bagaimana kita akan menjadi manusia pada akhirnya. Nah, kalau kita pandang diri kita selalu gagal ya, otomatis nilai diri kita ini rendah. Identitas diri kita, gambar diri kita akan membawa kita pada nilai diri. Nah, nilai diri ini yang akan menentukan siapa yang akan datang dan mendekat ke dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu punya konsep bahwa kita ini murah, kita ini orang yang gak berintegritas, saya ini adalah orang yang orang yang memang beginilah, emang udah pemarah gitu. Maka yang datang ke kita ini gak heran orang-orang yang pemarah, orang-orang yang gak punya integritas. Dan kita akan diperlakukan juga sama gitu. Kayak let's say, gue selalu kasih perumpamaan gini, kalau baju yang lagi sale, teman-teman, baju yang lagi sale itu pasti diobral. Tadinya dilipet rapi, tau-taunya orang ngambil, main,
sekali diginiin kalau nggak cocok ya udah buang. Saya diginiin buat dibuang. Kenapa? Karena mereka memperlakukan sesuai harganya. Karena itu murah, harganya udah jatuh. Jadi mereka sesuka hati aja. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di satu toko yang kita tahu mahal, tiba-tiba misalkan nih, kita datang ke sebuah toko, kita lihat baju nih, wah cocok nih. Pastikan apa yang kita lakukan selanjutnya, kita kalau udah cocok, kita suka, kita akan lihat harga, betul? Waktu kita lihat harga, nah harga itu yang akan menentukan respon kita selanjutnya. Misalkan saya beli baju nih, atau jas ya, wah ini keren nih, waktu dicoba, wah keren nih, udah pas banget sama body saya nih, wah ganteng lah gitu. Waktu saya lihat harganya, tahu-taunya harganya 3 juta atau 4 juta, 5 juta. Nah itu setelah kita tahu harga itu respon kita selanjutnya akan pasti menentukan. Kalau misalkan saya mampu beli itu, saya bilang, wah oke nih gitu. Pasti saya akan bilang, oke nih, selanjutnya saya akan tanya, Mbak ada ukuran segini enggak? Tapi kalau misalkan saya kaget ketika wah ternyata 5 juta harganya. Tiba-tiba dan respon saya setelah itu adalah saya lepas jasnya dan saya taruh pelan-pelan kembali ke tempatnya tanpa melukai satu sama lain ya. Tanpa pokoknya harus rapi lah saya kembalikan dan saya tidak pernah mengungkit-ungkit lagi dan segera itu saya keluar dari toko. Gue keluar dari toko teman-teman. Berarti itu adalah tanda bahwa itu adalah sesuatu yang mahal gitu. Nah harga itu menentukan bagaimana kita memperlakukan seseorang dalam kehidupan. Gak heran untuk teman-teman yang lagi bangun hubungan. Kalau kalian pasang standar yang murah dalam hidup kalian, kalau kalian gak punya integritas, kalau kalian pandang diri kalian ini gak berharga, kalau kalian selalu pandang diri kalian ini gak berharga lah. Kalian pandang diri kalian murah, maka otomatis pasangan kalian akan men-treat kalian murah juga. Apapun yang dia lakuin, kalian mau aja. Mau disuruh clubbing, ayo. Mau disuruh minum-minum, ayo. Mau disuruh having sex, ayo. Karena kalian ngegantungin harga diri kalian bukan kepada sesuatu yang bernilai tinggi. Tapi kalian menaruh harga kalian pada harga yang rendah. Dan otomatis yang namanya barang murah itu gampang dipegang-pegang. Otomatis yang namanya barang murah gampang dilempar-lempar. Dan gak dihargain sama orang. Kenapa? Karena harganya turun. Berbeda kalau kita pasang harga yang tinggi atas hidup kita, maka otomatis orang-orang yang mendekat pada kita juga orang-orang yang punya harga tinggi. Let's say kita kalau pernah lihat toko Gucci atau apapun yang brand terkenal yang mahalnya bukan main ya. Let's say pasti toko itu sepi, benar? Tapi bukan berarti nggak ada pembeli. Pembelinya jarang karena yang sekali beli itu biasa rata-rata sultan. Kenapa? Karena toko itu punya harga yang mahal dan harga biasa kalau toko-toko seperti itu disimpannya bukan kayak barang obralan, disimpannya bahkan di lemari, dikunci rapet-rapet, gak bisa sembarang orang pegang. Kalau mau pegang tuh harus izin. Yang kepada pegawainya, Mbak saya mau lihat dong, saya mau coba, oke? Baru diizinin. Nah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita punya harga yang tinggi, kalau kita pandang diri kita ini tinggi teman-teman, gak murahan. Kalau kita pandang bahwa diri kita ini ditebus oleh darah yang mahal oleh Tuhan, dengan darahnya yang mahal yang gak bisa dibayar oleh dunia ini, maka orang-orang akan menaruh hormat kepada kita. Orang-orang akan men-treat kita better, berbeda. Karena kita punya nilai yang mahal. Dan orang-orang yang mendekati kita juga orang-orang yang punya integritas, yang punya identitas yang sama dengan kita. Nah, makanya itu identitas diri menentukan nilai diri kita. Dan identitas diri kita menentukan siapa yang akan menjadi circle kita atau mendekat ke dalam kehidupan kita. Nah, kita mau baca ayat lagi dan ini ayat terakhir teman-teman. Tentang Saul dan Daud, cerita ini famous banget.
1 Samuel 17 ayat 38 dikatakan gini. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu ayat selanjutnya, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencoba. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, jadi waktu itu case-nya Daud tuh lagi mau perang lawan Goliat nih. Ketika itu bangsa Israel lagi ketakutan benar-benar. Nah, Saul itu raja, waktu itu dia famous banget, terkenal banget. Tapi waktu itu dia pun ketakutan teman-teman. Ngadepin Goliat dia udah gak mampu. Nah, waktu Daud datang dia berani ngelawan Goliat. Saul berpikir ini anak harus dikasih baju perang. Gitu. Dan akhirnya dikasih nih Daud baju perangnya. Tapi apa yang dia lakuin Daud? Berikhtiar itu artinya begini. Dia tuh kayak susah jalan, kayak gak bisa. Bajunya kan berat gitu. Sedangkan dia gak biasa pakai baju perang. Dia biasa pakai apa yang dikenakannya. Dia biasa pakai lawan singa tuh dia nggak pakai baju perang. Lawan singa untuk jaga domba-dombanya dia biasa cuma pakai ketapel. Karena dia gembala domba kan Daud itu. Nah, ada satu hal yang benar-benar gue pelajarin dan ini sangat-sangat luar biasa. Di tengah-tengah keadaan sosial media teman-teman, kita semua dituntut seperti seakan-akan melihat sesuatu yang perfect. Betul? Seakan-akan semuanya perfect, apapun yang disebarin di sosial media kayak bagus, sempurna, dan akhirnya itu menjadi standar sosial. Tapi hari ini gue mau katakan standar sosial kita itu berbeda. Standar Tuhan dalam kehidupan kita tuh berbeda. Terkadang apa yang kita jadikan standar itu belum tentu berdasar dari apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Let's say gini. Kalau kita bersandar, kalau kita memasang standar sosial kita kepada kita harus punya harta yang banyak, kita harus punya mobil yang banyak, kita harus punya wanita yang banyak, as a man, sebagai pria atau sebagai wanita kita harus punya pasangan yang banyak agar kita kelihatan keren. Itu jelas berbeda dengan Tuhan. Tuhan bilang untuk apa kita peroleh segala yang di dunia ini kalau jiwa kita binasa. Untuk apa kita bergantung pada sesuatu yang akan binasa. Bahkan Tuhan bilang kita tidak bisa punya dua Tuhan. Mamon atau kamu pilih mau mamon apa Tuhan. Sedangkan standar sosial kita, standar dunia kita mengatakan kalau you have money, you have power. Gitu. Kalau lu punya uang, lu bakal dihormatin, lu bakal berkuasa. Lu bakal selalu dipandang hebat gitu. Nah, ini yang menjadi standar diri kita jadi rusak, teman-teman. Kita menentukan harga diri kita kepada apa yang dipandang dunia, bukan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita. Kita menentukan harga diri kita kepada standar sosial di Instagram kita, di medsos kita, di apapun yang teman-teman pakai. Kita pandang kayak mereka itu sempurna, kayak semuanya perfect. Sampai kita akhirnya jadi insecure ya kan. Wah, kayaknya nggak bakal bisa nih gue jadi kayak gini, nggak bakal bisa lah. Gue kayak dia mah terlalu keren. Nah, tapi ada satu hal yang menarik teman-teman. Waktu itu Saul itu gue umpamain gini, Saul itu umpamanya influencer. Influencer di dunia medsos. Dia tuh punya follower banyak banget. Dia tuh raja dan dia disegani. Dia udah punya prestasi segudang prestasi tentang perang. Dia udah ngalahin begitu banyak orang-orang di sekitarnya. But here's the interesting one. Ini yang menarik teman-teman. Daud tahu siapa dirinya. Daud tahu siapa dirinya. Bayangin kalau sekarang ada yang lu idolain gitu, ada yang lu idolain dan dia datang ke lu, lu kayak cocok pakai ini deh. Lu bakal kayak kelihatan keren deh kalau ini. Lu semua apa yang dia punya dikasih ke lu. Itu kan sesuatu yang wow banget. Oh gila nih, pasti gue keren banget nih kalau bisa jadi dia. Seringkali kan kita berpikir, kita kalau jadi dia enak nih. Kayak kalau gue punya benda kayak yang dia punya, kayak gue bakal sukses. Kalau gue punya karir kayak dia, gue bakal sukses. Seringkali kita mengompar diri kita kepada orang lain, membandingkan orang lain. Dengan ketika kita lihat medsos, kayak orang-orang keren banget ya. Orang-orang kayak flawless banget lah hidupnya gitu. Kayak gak bercacat gitu. Tapi Daud tuh berbeda. Daud tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bayangin, kalau waktu itu Daud tidak punya gambar diri yang baik, dia akan pasti pakai baju jirahnya Saul. Karena dia berpikir,
gila ini baju jirah raja men, kapan lagi gue bisa pakai baju jirah raja. Orang yang udah ngalahin beribu-ribu orang yang udah ngalahin bangsa-bangsa, kapan lagi men, ini influencer gue, ini idola gue loh. Kapan lagi gue bisa pakai? Kalau Daud pada waktu itu pakai baju jirahnya, gue yakin gak ada kisah dia bisa ngalahin Goliat. Seringkali apa yang kita pandang baik terhadap orang, dan kita merasa ingin jadi dia, seringkali gak benar teman-teman, belum tentu. 1 Samuel 18 ayat 7 dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tahukah teman-teman, kalau teman-teman selalu compare diri teman-teman gak akan bisa lihat kapasitas yang kalian punya dalam hidup kalian sendiri. Kalau Daud pada waktu itu pakai bajunya Saul, saya yakin dia cuma bisa ngalahin beribu-ribu orang. Tapi karena dia tahu siapa dirinya dan dia lepasin identitas dia gak jadi orang lain, dia jadi dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa melebihi Saul. Dia katakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul tuh cuma beribu-ribu, tapi Daud itu berlaksa-laksa. So hari ini ini pesan Tuhan untuk kalian. Kalau kalian selalu bandingin diri kalian kepada orang lain, kalian gak akan bisa pernah lihat apa yang kalian punya, apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kalian. Kalian gak akan bisa maksimal dengan apa yang kalian punya. Steve Jobs, gue suka statement Steve Jobs, dia bilang begini, don't waste your time to live someone lives. Jangan buang-buang waktu lu untuk lu mencoba hidup dengan kehidupan orang lain, menjadi orang lain. Karena lu gak pernah tahu kapasitas lu. Daud tuh kapasitasnya lebih dari Saul. Tapi kalau misalkan dia pada waktu itu idolain Saul dan dia pakai dan mencoba jadi Saul, gue yakin dia gak bisa lebih dari Saul pada akhirnya. Dan dia gak tahu ternyata gue bisa lebih dari Saul. Luar biasa kan? So stop bandingin diri kalian. Semua orang punya waktunya masing-masing. Semua orang punya waktunya masing-masing. Semua orang punya kapasitasnya. Semua orang unik di hadapan Tuhan. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan di hadapan Tuhan. Nobody's perfect teman-teman, tapi Tuhan membuat kita sempurna. Kalau kita berkata, aduh kayak gue gak bakal bisa nih kuliah di sini, kayak gue gak bakal bisa punya kerjaan kayak gini, kayak gue gak bakal bisa punya bisnis, kayak bisnis gue bakal gagal. Kalau teman-teman selalu berkata kayak gitu, maka akan terjadilah seperti itu. Amsal 23 ayat 7 dikatakan, ketika kita berpikir tentang diri kita, demikianlah. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita, demikianlah akan terjadi. Kalau kita selalu berpikir kita ini orang yang rendah, maka gak heran kita akan selalu minder. Dan kita akan gak pernah coba berani approach untuk mendekati orang yang besar. Orang yang kita lihat, wah ini saya bisa belajar dari dia. Karena kita mentalnya udah mental belalang teman-teman. Mentalnya tuh mental kecil. Kita selalu lihat diri kita kecil dan akhirnya kita gak bisa dapetin apa yang kita inginkan. Mimpi kita gak kecapai. Kalau kita mau perang melawan Goliat, kalau kita mau perang melawan raksasa, kita harus berpikir seperti orang raksasa. Kita gak bisa berpikir seperti belalang. Kita gak bisa berpikir dengan cara berpikir diri kita ini kecil. Kalau kita tahu medan peperangan kita ini lawan iblis, kita gak bisa kalau kita selalu berpikir kita ini kecil. Kita harus think like a giant. Kalau kita fight, kita lawan suatu yang besar dalam kehidupan kita, maka kita harus punya mental yang besar juga. Kalau kita punya mimpi yang besar, kalau Tuhan kasih rencana yang besar atas hidup kita, maka mental kita juga harus besar. Identitas diri kita ini harus benar teman-teman. Karena itu yang menentukan nanti kita bagaimana kita menyelesaikan panggilan kita. Bagaimana kita menyelesaikan mimpi kita. Waktu lagi krisis tengah jalan kita mengalami kegagalan. Kalau identitas kita nggak benar kita akan cepat nyerah. Dan kita akan berkata ya udahlah Tuhan memang aku nggak bisa inilah aku memang udah orang gagal. Aku memang nggak berhak bahagia. Padahal Tuhan bilang aku datang membawa kelimpahan. Tuhan datang membawa masa depan yang cerah. Dalam Yeremia dikatakan bahwa aku punya rencana kepadamu, yaitu rencana yang penuh damai sejahtera, masa depan yang cerah penuh harapan, bukan kesedihan teman-teman. So hari ini kalau teman-teman punya mimpi,
Gue mau kasih tahu, kalian bisa capai mimpi itu bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Nothing is impossible. Gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau hari ini kalau lu pandang diri lu rendah atau kalian lagi merasa down, kalian coba ngadep ke cermin, kalian katakan apa yang Tuhan katakan tentang diri kalian. Ketika kalian punya masalah, kalian katakan sampai telinga kalian mendengar, sampai imanmu mendengar, sampai hatimu sendiri atau jiwamu sendiri merasa bangkit. Kalau iblis bilang, udahlah, lu gak bakal bisa bertobat lah, udah pasti lu jatuh lagi, udah lu memang budak dosa lah, udah lu gak bakal bisa lepas dari rokok, lu gak bakal bisa lepas dari alkohol, lu gak bisa lepas dari seks bebas, lu gak bakal bisa dari pornografi, lu gak bakal bisa ngeliat keluarga lu bahagia. Saya mau katakan itu kebohongan dari iblis. Tuhan mau kita bahagia, Tuhan mau kita punya hidup yang maksimal. Karena untuk itulah kita diciptakan teman-teman. Kita diciptakan untuk satu tujuan, dan tujuan itu untuk menjadi berkat teman-teman. Maka itu pandang dirimu berharga. Jangan pandang dirimu rendah kalau Tuhan gak pernah pandang dirimu rendah. Amin. Semoga hari ini teman-teman belajar sesuatu dan gue percaya kalau teman-teman hidupi ini, teman-teman akan menjadi pribadi yang berbeda. Teman-teman akan menjadi orang yang merdeka, teman-teman akan bisa menjadi dirimu sendiri dan bisa menyadari bahwa betapa Tuhan itu menciptakan kita luar biasa dan dahsyat. Betapa kita ini punya sesuatu yang orang lain gak punya. Betapa kita ini punya satu talenta yang bisa begitu banyak memberkati orang-orang. Tapi satu syarat teman-teman. Teman-teman harus pandang dan taruh identitas diri kalian pada siapa yang mencipta kalian, yaitu Tuhan sendiri. Jangan cari identitas di tempat lain, gak akan ketemu. Identitas kita yang sejati adalah di dalam Kristus. Kita udah ditebus dan dengan darah yang mahal kata Tuhan. Kita ini ciptaan baru, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini kepala dan bukan ekor. Amin. Kita ini masterpiece-nya Tuhan, karya terbaiknya Tuhan. So jangan memperlakukan diri kita seperti sampah. Perlakukan diri kita seperti apa yang Tuhan katakan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan, karya terbaiknya Tuhan. Gak ada lagi karya yang sebaik diri kita. Kita ini unik, kita ini dahsyat dan luar biasa di hadapan Tuhan. Hari ini gue berdoa biar firman ini boleh memberdayakan hidup lo. Dan lo bisa ngeliat diri lo dengan apa, dari kacamata Tuhan melihat diri lo. Dan gue percaya mimpi lo bakal berhasil. Kita berdoa yuk. Boleh pemain musik? Ya, pemain musik ayo. Kita nyanyikan yang tadi ku nyanyi. Civera boleh bantu gue mungkin? Suara gue udah. Dari refnya aja ya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hari ini teman-teman, kalau Daud bisa ngalahin Goliat, kita juga bisa ngalahin Goliat dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang sama, kita punya Tuhan yang Daud sembah. Dan kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama yang seperti Daud sembah teman-teman. Kalau Daud bisa jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita juga bisa. Kalau Daud bisa memimpin bangsa-bangsa, kita juga bisa teman-teman. Karena kita punya Allah yang sama. Kita diberi waktu yang sama, kita diberi otak yang sama teman-teman. Kita diberi kemampuan, kita diberikan
gambar diri yang sama. So hari ini kalau kalian punya mimpi, kejar itu, jangan nyerah. Andalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita tundukkan kepala kita ambil sejenak waktu. Gue mau berdoa untuk kalian. Tuhan, hambamu berdoa, Tuhan, hambamu selesai bicara, biar Roh Kudus bekerja, Tuhan. Di momen-momen singkat ini, Tuhan. Untuk mereka yang sedang memandang dirinya rendah, untuk mereka yang sedang merasa dirinya down, hambamu berdoa, Tuhan, biar mereka boleh melihat diri mereka sebagaimana Engkau memandang hidup mereka. Bahwa mereka berharga, mereka ditebus oleh darah yang mahal. Engkau sayang terhadap hidup mereka, Tuhan. Hambamu berdoa, Tuhan, biar mereka boleh sadar betapa panjang dan kasih Tuhan di dalam hidup mereka, Tuhan. Betapa lebar dan panjangnya kasih-Mu terhadap kehidupan mereka. Betapa Engkau rindu memberkati kehidupan mereka. Betapa Engkau ingin, Tuhan, melihat mereka mempunyai masa depan yang cerah. Dan hamba-Mu berdoa hari ini, Tuhan, berikan kekuatan yang baru, berikan harapan yang baru, Tuhan, untuk mereka yang letih lesu, Tuhan, untuk mereka yang merasa gagal. Ada harapan yang baru, ada semangat yang baru. Biar Engkau sadarkan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang ajaib, yaitu Engkau Yesus yang mati untuk hidup mereka, Bapak. Aku berdoa, Tuhan, biar hari ini, Tuhan, kami semua boleh belajar menaruh identitas diri kami bukan kepada apa yang dikatakan dunia, tapi apa yang dikatakan oleh-Mu, Tuhan. Karena Engkau ada pencipta kami, Engkau yang paling tahu seluruh kehidupan kami. Dan segala syukur kami taruh ke dalam tangan-Mu, Bapak. Biar kami boleh menjadi diri kami dan kami boleh hidup di dalam rencana-Mu. Maksimal dengan segala potensi, dengan segala kesempatan yang telah Kau berikan setiap hari dalam hidup kami. Ajar kami mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik, Tuhan. Menggali potensi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Bapak. Hamba-Mu selesai bicara dan hari ini juga, Bapak, ibadah telah selesai juga. Kami rindu, Tuhan, Kau memberkati kami, Tuhan. Biar kami boleh semakin hari, Tuhan, mempunyai persekutuan yang intim juga dengan Roh Kudus, Tuhan. Sampai hari Engkau di mana Engkau datang menjemput kami Engkau dapati kami tetap setia, Tuhan. Amin. Sampai akhir mengiring-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, teman-teman. God bless you. See you next week on site. Bye-bye. God bless. Ngobrol